Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pagi ini kita bisa kuliah bareng ya, dan kayaknya kondusif banget ya kalau pagi itu sebenarnya. Lengkap gak sih teman-teman ini? Alhamdulillah ya. Nah, jadi memang yang kita inginkan adalah kuliah-kuliah kayak gini nih. Pagi-pagi kan pada belum banyak pikiran yang terbuang ya, belum banyak acara. Terus juga kita bisa lebih efektif ya, kayak kita di Tawangmangu kemarin itu. Nah, ini jadinya emang ini suatu kegiatan yang harus kita adakan terus menerus sebenarnya itu ya. Tapi ya kita nggak tahu bisa apa enggak kalau misalnya Ahad. Kalau Ahad kan jelas hari tahfidz ya, tapi nanti kita coba lihat caranya gimana gitulah. Ya, biar teman-teman ini kepikiran untuk kamarnya ini bisa dibuat apa namanya, suatu yang menyenangkan ya, sambil ngobrol ilmu, sambil ngobrol manfaat-manfaat gitulah ya. Jadi bukan kamar itu bukan jadi tempat tidur doang, tapi tempat naung kita itu bukan hanya tempat naung kita gitu ya. Nah itu walaupun ada gantungan ada ini, biarin aja, namanya juga hidup. Saya juga tidak terlalu protes dengan suasana kamar yang seperti ini. Yang penting dimanapun teman-teman berada ini bisa bisa belajar. Nah itu penting itu ya. Jangan sampai nanti belajar hanya di kelas doang. Nah, di kamar kan juga belajar. Lama-lama nanti kamar akan bersih, lama-lama akan enak tinggal di sini. Nah, itu kayak gitu. Yang setahun juga latihan bikin nanti kamarnya itu menyenangkan gitu kan. Kalau misalnya ngekos di luar atau ya tinggal di rumah juga mungkin ya. Nah, itu seperti itu. Itu galon banyak sekali itu. Tahu mango ya. Ya, itulah. Teman-teman tolong dibuka ya buku yang sedang saya share tadi di grup ya. The History of Quran dulu, Quranic Text. Ya, ini saya mau ngajarin antum bagaimana kita membaca buku, tapi saya akan meng-highlight dulu daftar isinya. Ya, daftar isinya ini spesial hari ini daftar isi. Mungkin kalau besok kita ngobrol apa lebih spesifik lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation. Comparative Study with the Old and New Testament. Nah, teman-teman paham nggak artinya judul itu? History of the Quranic Text. Apa itu? Sejarah teks Al-Quran, ya kan? Teksnya ya, kita ngomong teksnya. From Revelation to Compilation. Dari apa? Revelation apa? Terpisah-pisah. Enggak, Revelation itu pewahyuan. Nah, from Revelation to Compilation. Pewahyuan tuh gimana? Ya Rasulullah yang dapat wahyu itu selama berapa tahun teman-teman? 23 tahun. Ya kan? 23 tahun. Jadi emang kata orang membentuk diri sendiri itu selama 23 tahun. Ya. Jadi iya, kalau misalnya antum nih sekolah menengah, itu antum berproses selama 20-an tahun. Baru setelah itu jadi. Ini bukan jadi nabi maksudnya. Maksudnya jadi orang itulah. Nah, maksudnya ketika antum digontor kan maksudnya umur berapa tahun tuh? 15-an ya? 12. Aduh, ya segitulah. Itu antum tambah 20 tahun lagi sampai nanti umur 35. Nah, itu sudah jadi. Ya kan? Nah, jadi emang masih lama prosesnya. Jangan hanya proses di KMI 5 tahun, masih kurang itu. Proses itu paling enggak selama 23 tahun. Setelah itu baru ada hasil. Nah, ya kan? Makanya jangan nyerah kalau baru proses 5 tahun, baru 10 tahun. Terus kenapa? 23 tahun aja baru ada hasil. Kan baru ada hasil ya. Wahyu aja turun 23 tahun. Gitu kan. Itu lama banget kan? Itu udah mungkin ya sepertiga hidup orang-orang ya. Sepertiga. Iya, yang umurnya 60 kan gitu kan. Itu gitu. Nah, a comparative study, apa itu comparative study? Perbandingan. Studi perbandingan with the Old and New Testaments. Old and New Testaments. Ada yang tahu nggak apa itu? Nah, Old itu apa teman-teman? Lama. Kalau New baru ya. Kalau Testament ini apa nih? Enggak, ya Testament itu orang bilang testimoni, tapi Testament itu untuk menyebut kitab Bible, perjanjian. Jadi Bible itu disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu adalah Taurat, perjanjian baru adalah Injil. Kalau dalam Quran Injil, kalau dalam Quran perjanjian disebut Bible tuh gini ya. Orang barat menyebut apa? Bible. Isinya apa? Old Testament and New Testament. Jadi Bible itu isinya dua, perjanjian lama yaitu apa?
Taurat, perjanjian baru yaitu Injil. gitu. Tapi sebenarnya nah ini kita ngobrol lagi nanti. Tapi menurut Al-Qur'an, makanya dalam Al-Qur'an itu sudah ada yang berubah di situ. Yuharifun al-kalima an mawati. Ini sudah ada yang berubah. Makanya Al-Qur'an enggak bilang Bible itu salah, enggak bilang, tapi apa? Sudah ada yang berubah. Ya, bukan revisi, kita enggak bilang itu revisi, tapi Al-Qur'an tuh ngomongnya bijak aja. Sudah ada yang berubah. Makanya dalam hadis Nabi itu bunyinya gini, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Apa artinya? Jangan mempercayai. Ya, jangan dipercaya semuanya, tapi jangan didustakan semuanya. Kenapa kok jangan didustakan semuanya? Jangan-jangan yang kita nggak percaya malah benar, tapi jangan-jangan yang kita percaya malah salah. Nah, jadi Nabi itu dalam Al-Quran dibilangnya apa? Ada perubahan di situ. Tapi kalau kata Nabi, jangan dipercaya semuanya, tapi jangan didustakan semuanya. Itu kayak gitu. Ya. Jadi emang kayak gitu ya cara kita membaca kitab Bible itu. Kenapa? Ya tidak semuanya bisa kita percaya, tidak semuanya bisa kita dustakan. Kenapa? Jangan-jangan ada yang benar, jangan-jangan ada yang salah. Jadi kita itu hati-hatinya kayak gitu. Jadi emang nggak ada orang nggak ada orang-orang Muslim itu yang bilang wah ini kayak gini dan sebagainya itu salah semua, nggak juga. Ya Nabi aja bilangnya kayak gitu. Bilang itu gitu ya. Jadi ini Muhammad Mustafa Azami ini penulisnya, antum lihat ya. Itu adalah nanti di sini ada biografinya. Ini buku ini diterbitkan oleh UK Islamic Academy, United Kingdom ya, Leicester jelas itu. Nah, itu antum scroll ke bawah lagi, antum akan lihat the authors, siapa itu? The author ya, Muhammad Mustafa Azami, one of the world's premier scholars of hadith. Ya. Nah, itu jelas itu ya. S1-nya di mana? S1 sih. Pendidikan awalnya di Darul Ulum. Terus Al-Azhar University, ya, ini juga Al-Azhar ya, MA. And PhD University of Cambridge. Wah, itu Inggris. Jadi Mustafa Azam ini bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu jelas. Gitu kan. Nah, ini lahirnya di India ya. Misalnya kayak kita lahirnya di Indonesia, lalu nanti ke Al-Azhar, habis itu nanti ke mana lagi? Yang Inggris kayak gitu. Ya. Nah, terakhir di King Saud University, ya, Riyadh, itu Saudi Arabia jelas ya. Nah, itu antum lihat kan, habis itu juga sebagai apa? Serve as curator of the National Public Library Qatar. Ya kan? Nah, itu juga kurator museum. Kurator itu apa sih? Kurator itu orang yang meriksa koleksi-koleksi. Karena ini disertasinya Mustafa Azam ini ya, karena karya ini nulis Quranic text, berarti jelas-jelas dia ahli memetakan mana sih teks-teks Quran yang lawas-lawas. Nah, jadi dapatnya pun juga dari museum-museum. Ya, di dunia ini masih banyak sekali teks-teks berbahasa Arab yang belum ditulis ulang. Banyak sekali, bahkan dijual. Ya, kalau antum nyari di lab apa ya, saya kayak lupa tuh websitenya itu dijual. Ada yang 10.000 euro, ada yang 5.000 euro, mahal sekali kan. 10.000 euro itu berarti berapa teman-teman? Hampir 180 juta. Iya, makanya jadi nggak ngarang. Jadi emang banyak sekali hal-hal yang masih ada di dunia ini, manuskrip yang emang belum istilahnya itu ditahqiq atau ditulis ulang. Ya. Terus juga jadi profesor juga Princeton University, ada visiting scholar at University of Colorado, Colorado ini Amerika ya. Honorary professor at University of Wales itu Inggris ya. Nah, ini beliau juga menulis banyak sekali. Nah, yang akan kita baca juga Studies in Early Hadith Literature. Ya, ini berbahasa Inggris. Wah, ini emang bukunya berbahasa Arab, berbahasa Inggris tuh kayak gini kira-kira. Ya. Terus antum juga, ya emang sih nggak semua dari antum akan jadi ilmuwan. Paling enggak kalau jadi pebisnis itu juga bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Maksudnya apa? Cari relasi di negeri Arab, cari juga relasi di negeri yang bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya kayak gitu mestinya. Ya, bukan hanya lokal doang. Ya, lokal juga bagus sih. Tapi lebih bagus lagi sampai ke Arab, sampai ke Inggris. Itu dua bahasa itu antum bisa pakai walaupun antum enggak jadi
apa namanya, ya nanti nggak jadi dosen, nggak jadi guru, antum nanti jadi pengusaha, itu bekalnya supaya antum menjelajahi usaha ke arah barat dan ke arah timur. Nah, jadi seperti itu ya. Teman-teman kan kalau lihat ya, orang-orang yang alumni Gontor kan kalau nggak jadi dosen, jadi guru, jadi apa kira-kira, pengusaha gitu kan, jadi apa lagi, nah ya jadi ustadz mungkin. Jadi apa lagi, pegawai negeri ya. Tapi teman-teman yang paling penting adalah itu tadi ya, basic-basicnya, bahasa Arabnya jalan, bahasa Inggrisnya jalan, itu nanti antum tetap bisa internasional dimanapun itu ya. Nah itu bagus, maka ini waktunya berproses ya. Jadi kita juga, wah kuliahnya bagus juga di sini nih, enak juga. Makanya teman-teman semester 4 tuh mereka sampai bikin background ya kan, buat apa, emang buat kuliah gitu. Ini juga mau saya aktifin lagi kuliahnya di sana. Nah terus kita lihat nih di apa namanya, contents atau daftar isi ya. Nah, daftar isi itu, ini kalau mau apa namanya ngambil video boleh loh ya, ambil video highlight atau apa, bagus itu, kita share di grup wali santri ya, pada senang mesti. Nah, early history of Islam, a brief look ya. Early history of Islam itu apa artinya tuh? Sejarah Islam pada awal mulanya. A brief look itu apa namanya? Melihat sekilas gitu ya. Pre-Islamic Arabia, jadi Arab pra-Islam ya. Geopolitical condition, itu gimana sih kondisi politiknya itu? Kondisi politik itu maksudnya gimana? Siapa yang berkuasa di situ? Gitu kan? Mereka pada waktu itu tuh kayak apa situasinya? Kayak misalnya kita geopolitical di Indonesia sekarang ini, siapa yang berkuasa di Indonesia? Nah kayak gitu kira-kira. Apa pengaruhnya? Jadi penguasa itu biasanya punya pengaruh. Pengaruhnya apa? Kebijakan. Contohnya apa? MBG kan itu kan. Ya. Apalagi, oh enggak, kalau ini kita sawit kan itu kan, banjir ya, itu contoh kebijakan ya. Apalagi yang lain masih banyak ya. Oh tahun-tahun ini nih nggak ada tilangan, oh ada tilangan tapi sebagian, oh ini dan sebagainya. Nah itu contoh kebijakan ya. Nah Ibrahim an Makkah, ini membicarakan tentang Nabi Ibrahim dan Makkah ini sendiri ya. Qusay gains full control. Qusay ini siapa ini? Ya, Qusay bin Kilab, betul, itu nenek moyang nih Nabi Muhammad ya. Makkah, a tribal society. Tribal itu apa? Kesukuan. Tribal itu kesukuan. Tribal tulis tribal, tribal ya, kesukuan. Kenapa? Karena dulu itu kekuasaan itu dibagi berdasarkan suku-suku. Di Makkah itu ada banyak suku. Yang paling besar itu sukunya Nabi Muhammad itu tadi ya. Oke, orang bilang itu suku Quraisy, itu betul, tapi baninya banyak ya kan, ada Bani Hasyim, ada Bani ada Bani Abbas, ada Bani, banyak sekali baninya. Terus bani itu kekuasaannya apa? Mereka sudah ada pembagian kekuasaan, ada yang ngurus minum gitu kan, ada yang ngurus ini, ada yang ngurus itu ya. Kenapa? Teman-teman sekalian, kenapa Mekah ketika itu cukup makmur? Tahu nggak kenapa? Oke, tahu nggak kenapa Mekah ketika itu cukup makmur? Apa karena ada tempat wisata gitu kayak Tawangmangu misalnya? Kan pasir semua kan di situ kan ya. Lah kenapa ketika itu makmur? Perdagangan lah. Kenapa mau dagang ke sana teman-teman sekalian? Banyak itu saya pertanyaannya. Banyak musafir, pertanyaannya pada ngapain ke sana? Ziarah. Nah, itu benar. Ziarah itu dia. Kenapa ziarah? Di situ ada Ka'bah. Yang ziarah ke sana adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga, dan orang-orang yang mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya. Ziarah ke sana. Kayak apa sekarang orang pada ziarah wali. Ini hari-hari ini nih udah mau ada haul gurus kumpul di Kalimantan, di Martapura. Ada yang Kalimantan nggak sih? Ini pernah kesana nggak? Di apa? Haul gurus kumpul itu kan ramai sekali, ya kan? Bukan hanya ramai, nggak bisa gerak kan itu kan? Wah penuh sekali. Sampai kayak gitu. Ya ibaratnya kayak gitulah Mekah ketika itu. Kalau lagi musim haji itu orang ramai. Jadi haji itu sudah, ziarah itu sudah ada waktunya masing-masing. Ya, jadi kayak gitu, banyak yang ziarah, banyak. Makanya ada yang bagian pengairan. Kalau firqoh olahraga di Gontor ada bagian pengairan. Tahu nggak sih teman-teman? Nggak tahu ya sekarang bagian apa tuh? Oh, bagian pengairan. Urusan apa? Urusan bikin minum. Sinak surap gitu kan. Ya. Di Mekah itu yang bagian bikin surap itu Bani Hasyim. Nah, nanti ada lagi bagian yang lain,
bagian parkir unta mungkin kan mereka bawa kendaraan kan. Kayak kita di sini kan ada bagian parkir Farobi kan gitu. Atau bagian meceng di gerbang menwa misalnya atau apa. Jadi kayak gitu itu sama kan ada bagian tugas. Zaman dulu juga sudah ada, ya kan. Nah itu teman-teman biar tahu ya, oh zaman dulu tuh juga kayak gitu tuh. Iya sama. Ya bedanya mungkin nggak ada mobil, nggak ada listrik, tapi ada yang lain sama makanan ada bagian sohan, bagian apa namanya konsumtor gitu kan, bagian hotel, bagian apa ada semuanya. Kalau dulu karena nggak ada hotel berarti bagiannya apa? Bagian tenda kan gitu kan. Nah iya, ya bukan camping tapi bagiannya gitu. Nah itulah kenapa full control of Mekah itu maksudnya apa? Ya, jadi penguasa Mekah itu Qusay bin Kilab ya. Setelah itu terbagi menjadi suku-suku masing-masing. Sukunya berdasarkan bani masing-masing itu tadi. Ya, from Qusay itu Muhammad lah ini dia jelas ya. The religious condition in Arabia. Jadi agama-agama di Arab itu apa aja sih teman-teman sekalian? Nah itu di sini diceritakan di situ. Apa aja kira-kira agama-agama di Arab pra-Islam? Nasrani. Ya ada yang Nasrani, Yahudi juga ada. Hah? Sobiun juga, Sobiun itu apa ya? Orang menyembah bintang, ya kan? Menyembah bintang, Sobiun. Matahari. Ada juga nyembah matahari, ada yang banyak sekali ya. Animisme, dinamisme yang jelas kan gitu kan. Jadi semua Tuhannya itu dipejeng di sekitar berhala, di sekitar Ka'bah. Semua Tuhan, begitu. Untuk apa? Untuk menyatukan. Mungkin dulu ada patung Yesus juga, saya juga nggak tahu. Ada ini, semuanya ditaruh di sekitar apa namanya Ka'bah. Makanya kan kita kan tahu ya, kenapa di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Ya emang itu punya suku masing-masing gitu loh. Tanda kesatuan. Jadi kayak gitu dulu itu. Ya kan? Makanya ketika mau dibongkar orang ngamuk kan gitu kan. Kenapa? Karena ini simbol kesatuan. Ya sama lah kayak antum. Misalnya antum punya apa ya, bikin sesuatu apa gitu. Ini mau dibongkar kan bisa ngamuk kan gitu. Dulu antum Rois Firqoh dan bikin wakaf ini dibongkar bisa ngamuk juga kan, bisa kacau kan. Nah, itu juga gitu. Sama cuman gitu. Ya, hujroh. Wah, ini juga sama. Jadi ini manusia itu bikin sesuatu yang sifatnya itu kenang-kenangan dan kalau dibongkar bisa ngamuk kan gitu kan. Itu hal-hal seperti itu tuh terjadi. Lalu ada Prophet Muhammad, the birth of Muhammad SAW, Al-Amin dan seterusnya. Ini semua peristiwa-peristiwanya diceritakan. Abu Bakar and his acceptance of Islam. Abu Bakar masuk Islam, ya kan? Terus ada Quraisy after great temptation. Ya, temptation itu apa ya? Temptation itu maksudnya kesepakatan yang besar. Ya. Kenapa? Karena orang Quraisy itu menghalangi dakwah Nabi itu bukan karena nggak suka akidahnya, tapi nggak suka situasi politik dan sosialnya nanti berubah. Jadi kayak gitu, ya kan? Ya, nah, itu makanya mereka juga mengatasnamakan Tuhan-Tuhan mereka, yaitu apa? Berhala-berhala itu. Tapi apa? Tapi aslinya adalah persoalan ekonomi sebenarnya masalahnya itu. Ya, kalau nanti misalnya dalam Islam nggak ada Homer, ya kan orang nggak boleh minum Homer juga. Ya, jadi kayak gitu. Akhirnya yang produksi Homer bangkrut kan gitu kan. Nah, itu masalahnya. Gitu. Ya. Quraisy boykot Muhammad SAW and his clans. Ya, boykot itu apa maksudnya? Boykot itu nggak usah jualan sama dia, misalnya kayak gitu, ya kan? Dia nggak usah jadi panitia. Kayak kita sekarang kalau boykot orang kayak gitu, nggak usah lah sama dia jadi panitia, nggak usah. Gitu. Mau ada ini nggak usah diajak. Boykot, diboykot. Ya, makanya ada hal-hal seperti itu tuh sudah terjadi pada masa lalu. Ya, kalau sekarang terjadi itu makanya biasa aja. Ya. Nah, ini ada Baiat Aqobah, the pledge. Pledge itu apa? Sumpah. Ya. Baiat Aqobah. Ya, the plot to assassinate the prophet. Ya, ada plot untuk membunuh nabi. Ini banyak sekali nih ceritanya nih. Ya. Nah, apa namanya? Death of the prophet ini jelas. Countries and provinces conquered during the reign of Umar and Utsman. Ini jadi cerita juga tentang apa namanya kematian Nabi, wafatnya Nabi sampai Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu menguasai daerah sekitaran. Ya. Next ada Revelation and the Prophet Muhammad. Ya, jadi kalau antum nanti baca daftar isi suatu buku, antum jelasin secara apa namanya terjemahannya itu antum jelasin. Pas ini tulis ini nggak apa sambil shooting. Ya. Ini dokumentasi yang buat setahun ini penting. The final messenger ini jelas ya.
rasul terakhir, kan gitu kan. Ada receiving the revelation. Wah, ini penerimaan wahyu itu gimana sih? The beginning of wahyu and the miracle of Quran. Ya. Jadi awal turunnya wahyu itu gimana? Wah, teman-teman, wahyu pertama yang turun apa kira-kira? Al-Alaq ya. Itu pendapat yang umum, kan gitu kan. Tapi sebenarnya secara teknis bisa jadi sudah ada surat yang lain yang turun. Ya kan? Apa yang jelas surat Al-Fatihah. Ya kan? Tapi emang ketika itu mungkin Rasul nggak tahu kalau itu surat Al-Fatihah, misalnya kayak gitu. Karena emang kondisinya ketika Iqra aja Rasul juga kebingungan, nih ada apa ini? Kan gitu kan. Di antum bayangin, antum misalnya lagi camping. Oke lah, katakanlah antum camping kemarin ya di apa namanya kemarin tuh, Tangmong kemarin, itu misalnya Danka di situ tuh. Danka misalnya lagi nggak ikut acara, yang lain udah pada outbound go, Danka di villa sendirian, gelap karena tidur, mungkin tiba gitu kan. Wah, dari belakang ada yang meluk, Danka baca ini. Wah, itu langsung, siapa ini kan gitu. Itu kan sangat menakutkan sekali. Tangguh misalnya gitu. Tangguh baca ini. Situasinya di situ kan, Rasul itu di gua ketika lagi uzlah gitu, ditangkap dari belakang, suruh baca ini. Baca itu maksudnya tirukan gitu loh. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Dan kah baca ini, wah itu bingung juga dia, mesti kabur kan gitu kan. Ya kabur ke bawah, ikut outbound kan. Nah itu seperti itu kira-kira Rasul itu di gua sendirian, padahal nggak ada orang, ditangkap dari belakang. Wah, itu kan menyeramkan sekali. Situasinya seperti itu. Akhirnya Rasul itu, wah ini apa hantu ya kan gitu kan. Nah, jadi ada the impact of prophets recitation and polytheist. Ya, prophet recitation itu maksudnya apa? Nah, itu tadi Iqra tadi itu. Ya. Polytheist itu banyak Tuhan ya. Polytheist. Kalau monotheist itu Tuhan yang satu. Polytheist itu maksudnya apa? Ya, karena Rasul itu sekitaran hidupnya di sekitaran Makkah, maka terbiasa lihat orang-orang lain itu pada nyembah macam-macam. Akhirnya Rasul sendiri yang waras ketika itu tuh, pada ngapain sih orang-orang ini? Anak ngerasa mau nggak bisa deh ikut mereka. Nah kayak gitu. Anak rasa nggak bisa deh ikut mereka nyembah berhala. Kayak gitu. Ya. Jadi situasinya ketika itu Rasul itu kenapa uzlah? Ya karena emang nggak bisa ngikutin sekitaran. Ya. Dan dulu orang bebas sekali beragama itu, mau patungnya kayak gimana bebas, ya kan? Nah itu sama seperti situasinya seperti itu. Ya. Masyarakat itu situasinya seperti itu. Dan the prophet's rules regarding the Quran, the citation of Quran in terms with Jibril. Jadi Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi Rasul bisa baca Quran itu lewat mana? Lewat malaikat Jibril, ya kan? Jadi malaikat yang menyampaikan. Jadi malaikat nggak bawa teks ya. Jadi malaikat menyampaikan. Iqra di sini maksudnya Iqra, bukan ada teksnya. Malaikat bawa buku Iqra kayak gitu. Tapi malaikat itu baca ini. Maksudnya baca itu tirukan, gitu kan? Makanya baca itu kenapa kok di situ Iqra bukan Khalid, bukan kayak kita mufradat kan Khalidu Ba'di. Ya kan? Fabian Khalidu Ba'di gitu. Zulfikar. Nah, itu enggak, tapi Iqra maksudnya apa? Ya dipahami lagi. Bukan hanya baca, tapi apa? Pahami lagi, didetailkan lagi apa kira-kira. Nah, the recitation of Quran in terms with Jibril itu bagian yang cukup penting. Bahwa Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu belajar Al-Quran dari malaikat Jibril. Ya. Dan Rasulullah itu juga belajar sholat dari malaikat Jibril juga. Ya gitu caranya. Jadi bukan tahu-tahu langsung sholat, enggak. Itu kalau antum baca di Bulughul Maram itu Bidayatul Mustahid ya. Dulu kan antum kelas 5 kelas 6 kan baca fikihnya apa teman-teman? Bidayatul Mustahid. Ya kan? Nah, di situ kalau antum baca di situ kan hadis Imamatul Jibril itu ada di situ. Ya, kalau antum enggak lupa kan itu kan. Jadi ada hadis ya bahwa malaikat Jibril itu ngajari Rasul sholat sampai ketahuanlah 5 waktu sholat itu. Jadi seperti itu. Katakanlah mungkin 2 minggu pertama malaikat Jibril datang di awal waktu, terus 2 minggu kedua datang di akhir waktu, sehingga ketahuanlah itu waktu-waktu sholat. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Tapi kan Rasul kan ngasih tahu orang-orang gimana waktu sholat itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan mataharinya sekian, kayak gitu.
ya bukan jam sekian itu kan jam itu kan setelah kita ada jam. Zaman dulu kan nggak ada jam, taunya apa ya matahari, ya kan. Oh, waktu subuh itu pokoknya sebelum apa namanya fajar. Fajar itu kayak apa? Ini fajar itu udah kelihatan nih, mana benang apa namanya, mana benang yang merah, mana benang yang putih itu udah kelihatan. Kalau caranya orang puasa kan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Nah, jadi fajar itu di situ. Ya. Nah, sampai kayak gitu. Nah, terus ada few remarks on Orientalist claim. Jadi Orientalis ini mengklaim. Apa klaimnya Orientalis? Orientalis itu siapa? Tahu teman-teman tahu nggak sih? Orientalis itu apa, ilmuwan barat yang mempelajari. Nah, betul. Jadi disebut Orient itu timur ya. Orientalis itu ahli-ahli ketimuran. Ahli ketimuran tuh tentang apa? Tentang Islam dan agama-agama yang ada sekitaran situ. Bukan hanya Islam saja, Jepang, Cina itu disebut timur. Ya. Nah, itu biar teman-teman tahu. Teman-teman kalau mau baca apa yang terjadi hari ini itu banyak ngikuti pendapat-pendapat Orientalis. Ya, teman-teman pengen tahu kebijakan Belanda zaman itu, antum bisa baca apa namanya, kumpulan surat Snaghargrons itu ada, itu udah diterbitkan, bahasa Indonesianya udah ada, PDF-nya juga ada. Nanti kalau antum baca di situ bagaimana cara mempertahankan Nusantara, bagaimana cara mengadu antar kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain, itu ada di situ tutorialnya. Tutorial sih, ya emang kayak gitu ya, kebijakan-kebijakan Belanda, dan banyak sekali kebijakan itu mirip dengan hari-hari ini. Wah, ini seru nih kalau antum baca buku itu, seru. Teaching the Quran. Wah, jadi kan Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran itu, terus gimana cara menyampaikan ke orang lain? Nah, di sini lalu pertanyaan, bagaimana Rasul itu mengajari Al-Quran kepada orang lain? Apakah ditulis, teman-teman sekalian? Ya, Belum ada yang nulis. Jawabannya adalah belum ada ya. Karena Rasul juga nggak bisa baca tulis. Iya, yang disebut ummi itu tidak bisa baca tulis. Ya. Nah, itu di situ. Maka periode Makkah ketika itu Rasul itu mengajarnya di mana? Bukan di Ghurfah Qomis Qadim, bukan ya? Di Ghurfah Ilkom. Di ini apa namanya? Dulu tuh ada apa namanya? Baitul Arqam. Nah, jadi karena dulu belum ada masjid di Mekah, ya kan? Akhirnya ngajarnya di Baitul Arqam, rumahnya Arqam. Jadi Arqam itu nama sahabat. Ya. Nah, itu di situ apa? Pengajian. Ya. Dapat wahyu ini sampaikan, ya kan? Nah, itu Rasul sebagai pengajar awalnya Rasul. Setelah itu ada para sahabat. Para sahabat itu orang-orang yang masuk Islam. Ya, the companion as teachers, ya kan? The outcome of this educational policy in the Makkah period. Nah, jadi apa sebenarnya kebijakan pendidikan itu tadi pada periode Makkah itu kayak apa? Ya. Misalnya apa? Apakah Al-Quran itu sudah ada yang nulis? Jawabannya adalah sudah ada ketika itu. Ya. Tapi banyak yang menghafalkan. Ya, banyak yang menghafalkan. Jadi situasi orang belajar Islam ketika itu tuh ya di tengah-tengah orang kafir, ya di tengah-tengah orang-orang yang apa namanya tidak beriman. Ya itu zaman itu seperti itu. Maka sudah biasa jika kita di sini ada Al-Quran dan ada juga yang tidak beriman. Karena Quran turun itu di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ya. Tapi di sini alhamdulillah kita beriman semua. Soal ada yang telat bangun, soal ada yang apa, tinggal diingetin, gitu kan. Kalau zaman dulu tuh gak ada yang beriman. Itu sama kayak misalnya teman-teman habis ini mau keluar negeri yang minoritas, contohnya mana kira-kira? Mau ke Jepang, mau ke Korea atau apa. Nah, itu silakan antum ke sana. Itu antum di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Nah, gimana caranya antum? Situasinya kayak gimana kira-kira kalau mau mengajarkan Islam? Nah, itu kan susah sekali kan gitu kan. Tapi ada aja caranya. Jadi kita hanya melihat dakwahnya aja kan ya. Tapi mungkin kita sebenarnya dakwahnya itu bisa Rasul sampaikan sambil apa? Ya sambil ngaji, sambil apa namanya? Sambil dagang, sambil apa itu disampaikan terus. Dan yang disampaikan dulu mungkin belum ayat, tapi apa? Ajaran-ajarannya aja. Ya, misalnya pas lagi camping, tahu nggak? Tuhan itu cuma satu gitu. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau banyak Tuhan, nggak sih Tuhan. Nah, itu mulai ide-ide itu tuh udah mulai diobrolkan. Ya mungkin gayanya kayak gitulah kira-kira. Kalau ya mungkin kalau Rasul ya nggak kayak gitu kan. Sama kayak kita lagi camping gitu kita ngaji. Nah, itu berarti kita mengajari sesuatu yang. Jadi antum nanti kalau camping ya itu ngajari teman-temannya, anggotanya diajak ngaji dan lain sebagainya, ada kegiatan nggak mager. Nah itu bagus. Ya. Itu emang latihan-latihannya seperti itu. Ya di asrama kayak gini itu ada
ada apa namanya, ada pembelajaran ya, walaupun ngantuk karena emang belum terbiasa teman-teman sekalian ini. Kan biasanya habis apa namanya, pada subuh kan biasanya melakukan suatu lagi di atas kasur kan itu kan. Ya meskipun ada juga yang langsung bangun. Mungkin ada yang ngantuk ini karena tadi malam tidurnya malam dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Tapi saya biasa aja dengan itu. Ya. The Madani period. Jadi periode apa? Madinah. Nah, periode Madinah itu Rasul juga ngajar juga. Ya, dialek used by the prophet for teaching in Madinah. Dialek itu apa teman-teman sekalian? Dialek itu logat. Ya kan, logatnya apa, macam-macam, karena di sini ada yang logatnya Sumatera, ada yang logatnya ya Sumatera itu kayak Tangguh, itu logatnya Sumatera tuh gimana tuh kira-kira ya. Ada yang logatnya Kalimantan, nggak tahu ya Kalimantan logatnya kayak gimana. Ada yang logatnya Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Ini banyak sekali logatnya. Dan di Madinah itu juga sukunya banyak sekali juga ya, orang-orang itu banyak sekali sukunya, ada sekitar puluhan suku juga di Madinah itu. Saya nggak lupa jumlahnya. Sekitar 40-an apa gimana, saya nggak lupa itu. Nah itu suku itu yang segitu banyaknya itu ya kalau disebut suku itu kita nggak nyebut isinya sampai ribuan ya, karena penduduk Madinah ketika itu paling cuma berapa ribu ya, satu suku 200-300 itu kayak prodi di sini lah kira-kira lah. Ini suku Ilkom gitu ya, sana suku HI, suku apa lagi sana suku. Nah itu suku-sukunya mungkin kayak gitu ya kan. Ada nggak yang ta'asub prodi kan gitu kan? Ada. Sama zaman dulu orang ta'asub suku kan gitu. Nah, sama. Jadi kelompok-kelompok itu ada zaman dulu. Ya. Nah itu seperti itu. Makanya dialeknya macam-macam. Cara orang Ilkom ngomong itu beda dengan cara orang PAI ngomong. Cara orang PBA ngomong beda lagi sama orang Syariah ngomong. Ya, sama orang HI ngomong beda lagi. Nah itu ketika ada diskusi kan cara ininya beda-beda. Nah, seperti itu ya. The companion as teachers ya, jadi para sahabat ini juga sebagai pengajar juga. Nah, selanjutnya baru ada selanjutnya nih. Jadi selanjutnya ketika periode Madinah ini mulai muncul orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau periode Mekah sudah ada yang hafal tapi sebagian, tapi nggak sampai urut-urut banget hafalnya. Ya sama kayak kita lah, mungkin kita hafal ayat-ayat tapi kalau urutannya nggak hafal juga ya, surat berapa ayat berapa kita nggak hafal. Tapi ketika di Madinah ini sudah mulai banyak yang hafal, ya kan? Hafal dalam arti karena emang bukan semuanya hafal ya, hafal karena emang ada yang pinter hafal, gitu loh. Hafalan orang itu kan beda-beda, ada yang bisa sampai detail, tapi ada juga yang paham doang, isinya apa, tapi itu ayat berapa, surat berapa ya nggak ngerti kan gitu kan. Nah itu seperti itu, ya. Jadi ya itu biasa terjadi ya, ada yang hafal, ada yang nggak hafal, itu biasa terjadi. Jadi jangan dikira satu Madinah ketika itu hafal semua, ya enggak. Jamannya adalah enggak. Kenapa? Karena ada yang punya kesempatan untuk ngapal. Contohnya apa? Mungkin orang tuanya udah kaya, dia nggak harus kerja, ya tinggal dihafalkan Quran aja tiap hari, selesai masalah. Tapi kalau orangnya harus bekerja, harus ke pasar, harus bantu orang tua, ya ngapalnya kadang-kadang sebagian doang yang dihafalkan. Nah, sama kayak kita di kampus ini, ya kan? Ada yang UKM-nya nggak terlalu banyak atau apa, ya bisa dia hafal Quran banyak. Ya, tapi ada juga yang UKM-nya banyak juga hafal juga. Nah, itu kan macam-macam orang itu. Nah sekarang pertanyaannya tinggal antum jadi yang mana? Apakah antum bisa maksimal seperti itu atau cuma bisa satu dua hal saja? Nah ini situasi kita di Gontor ini membuat kita bisa meningkatkan diri seperti itu. Nah ada recording and arrangement of the Quran. Recording ini apa teman-teman sekalian? Nah, apakah direkam? Nah, maksudnya record di sini tuh, iya, record itu dengan mencatat atau dengan dihafalkan. Dua hal, ya kan? Makanya ada alat perekam, dia bukan menghafalkan, tapi dia menangkap suaranya. Jadi menghafalkan tuh ada dua ya, apakah dicatat? Recording tuh ada dua, apakah tekstual atau apakah voice, kan gitu kan? The arrangement apa? The arrangement teman-teman? Penyusunan. Ya, penyusunan itu maksudnya apa? Urutannya di sini. Urutannya. Jadi ketika Nabi itu sudah 23 tahun itu, sudah akhir-akhir tahun itu Nabi itu sudah menyampaikan urutannya. Dari mana urutannya? Dari malaikat Jibril juga. Jadi Nabi juga murojaah pada malaikat Jibril, ya kan? Jadi katakanlah mungkin setiap tahun dapat wahyu, dimurojaah lagi wahyunya apa. Itu sudah mulai urut gitu lah. Jadi urutannya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari Nabi kan gitu kan.
Nabi mengajarkan gitu aja. Makanya ketika ketika kita kan kita mengenal mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani itu adalah satu-satunya mushaf yang emang disisakan. Kenapa? Karena mushaf itu sudah dimurojaah langsung kepada Rasulullah SAW oleh Utsman bin Affan. Dan juga oleh tim sekretarisnya Utsman bin Affan akhirnya dijadikan mushaf atau sesuatu yang bisa dibuka. Ya, jadi ini cerita sejarah Al-Quran ini panjang sekali. Ya, bahkan ini sampai zaman Utsman bin Affan baru terbukukan. Ya, maksudnya baru dikirim ke berbagai kota. Itu kira-kira berapa tahun ya? Total bisa sampai 60 tahun. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang namanya suatu karya itu akan jadi karya yang menarik kalau dia sudah sampai 60-an tahun. Ya, bahkan tertulis kan itu kan. Makanya memang kayak sejarah kita ini di sini nih harus ada yang nulis, ada yang mendokumenkan dengan kamera, video atau apa. Itu nanti ini cerita-cerita hari ini kita ini akan seru ketika kita ingat 40 tahun lagi. 20 tahun lagi baru seru ceritanya. Sekarang nggak terlalu seru, sekarang antum ngantuk-ngantuk kan itu kan. Kuliahnya agak kesel pagi-pagi ada kuliah atau apa. Tapi ini 30 tahun 10 tahun lagi ini jadi seru. Dokumentasi ini jadi menarik ketika sudah 10 tahun lagi. Nah, makanya kenapa saya agak getol untuk dokumentasi, foto, video, terus juga kita juga pengen juga dokumentasinya dalam bentuk tulisan. Ya. Makanya teman-teman jangan lupa ya nulis tulisan tangannya itu juga dikumpulkan juga. Nah, the arrangement of Quran ini gimana sih urutannya? Makanya ada Madani period, ada scribes of the prophets. Apa itu scribes itu? Scribes of the prophets itu loh. Di yang halaman 68. Nah, scribes itu sekretaris, kan penulis wahyu itu siapa aja? Nah, itu scribes nih. Ya. The prophet dictation. Wah, ini ada imla. Jadi Rasul itu mengimlakan. Ya, tapi bahasa Arab zaman dulu tulisannya itu jangan antum bandingkan dengan tulisan Arab sekarang. Zaman dulu tulisannya ya nulis aja. Qul a'udzu birabbinas, tulis saja, yang penting bunyinya qul a'udzu birabbinas kan itu. Lah iya, enggak ada harokat, titiknya juga enggak ada. Titiknya enggak ada. Bukan hanya harokatnya enggak ada, titiknya juga enggak ada. Bukan hanya gundul lagi, cuma tulisan gitu aja. Nah, tapi kan orang-orang karena itu sudah kesepakatan dia udah bisa baca sendiri kan. Meskipun juga kadang salah baca juga ya, salah baca biasa. Karena zaman dulu tuh komunikasi tertulis itu nggak terlalu menjadi suatu tren. Kenapa teman-teman sekalian? Bahan-bahan untuk menulis itu nggak ada. Orang nulis di mana-mana pakai kayu, pakai apa? Kertas belum ada. Kapan mulai ada kertas? Ya ketika Umar bin Khattab itu menaklukkan Mesir. Di situ sudah ada mulai kertas-kertas dari daun papirus. Kalau teman-teman masih ingat ya, di kelas 5 itu ada Al-Riqo Al-Bardi itu apa ya? Apa itu kira-kira? Judul Islam. Bukan Mutola'ah ya? Bukan. Mutola'ah. Judul Islam ada juga, tapi kan di Mutola'ah itu ada itu. Tarikh apa ya judulnya itu ya? Ya, tarikh gitulah. Yaktubun di Mutola'ah itu apa? Menulis dengan kertas papirus atau Al-Riqo Al-Bardi. Ya, jadi papirus itu daun ya. Daun yang dia daun yang tumbuh di air itu dia tuh bisa digiling karena tipis, jadi lembaran-lembaran jadi kertas. Nah itu kayak gitu ya. Makanya kayak zaman dulu itu di era Tegal Sari itu dulu ada kertas gedok namanya, kertas gedok ya, dari pelepah, bukan pelepah pisang ya, pelepah pohon dia digedok. Pelepah kurma nggak ada kurma di Tegal Sari dulu itu, karena Tegal Sari dulu itu adalah pesantren yang keren zaman dulu ya, dan akhirnya sekitaran situ bikin usaha ya, kayak misalnya gini lah, antum bayangin ada sekolah SD misalnya atau SMP, apa usaha-usaha masyarakat yang berdiri sekitar situ? Fotokopi diantaranya teman-teman sekalian, ya kan, atau jual alat tulis, ya kan, selalu terjadi gitu. Makanya zaman Tegal Sari dulu orang belum ada pulpen kan gitu kan, belum ada teknologi seperti sekarang, mereka jualannya apa? Kertas gedok itu tadi. Tapi proses gedoknya lama, makanya itu benda yang mahal. Dia gedok itu bisa ribuan kali, dok sampai gepeng. Nggak asal digedok gitu aja, kalau digedok brak gitu ya nggak jadi kertas kan itu kan. Digedok pelan-pelan terus, gedok yang banyak terus, gedok itu bisa sampai seminggu baru jadi kertas. Makanya kertas itu orang nulisnya hati-hati supaya nggak salah kan gitu. Nah itu kayak gitu. Kalau zaman Nabi, itu belum ada kertas ketika itu.
Ya, belum dikenal kertas. Kenapa? Nggak ada tanaman juga yang bisa buat bikin kertas kan itu. Tanaman dimakan gitu kan. Nah, jadi recording the Quran was very common among companions ya. Jadi udah biasa banyak yang menghafal Al-Quran dan menulisnya. Ya, the arrangement of Quran ini adalah penyusunan Al-Quran itu verse with surah ya. Jadi ada ayat-ayat dan suratnya, penyusunan suratnya, ya kan? Ya, dan ada juga penyusunan surat dalam berbagai mushafnya. Ya. Ada lagi tuh the written compilation of the Quran. Apa itu the written compilation, teman-teman? Kumpulan penulisan. Ya, kompilasi itu apa? Kumpulan. Ya, dikumpulkan lah ya. Ya, kompilasi itu dikumpulkan, ini mana yang punya ini ditata gitu. Ya, jadi pada masa Abu Bakar dan Umar ketika itu ya, itu sudah apa namanya, orang akhirnya apa, Abu Bakar itu ngumpulin, siapa yang punya tulisan Al-Quran, kumpulin yuk, kumpulin di mana, kamar 310. Wah, kumpulin semuanya ya, semuanya itu apapun, ada yang ini papan misalnya, ini tutup lemari, ini ada tulisan Qurannya, kumpulin. Ada orang yang punya kulit ada tulisan Qurannya, kumpulin semuanya, disuruh ngumpulin semuanya. Semua yang ada tulisannya Al-Quran dikumpulkan. Dulu kayak gitu ketika zaman Abu Bakar. Ya. Meskipun sudah ada yang hafal zaman dulu, yang hafal juga ya ada. Cuman kan dikumpulin itu supaya jadi saksi gitu. Kayak kesaksian. Dan karena dikumpulin kan orang nggak bisa ngubah tulisannya. Nah, itu sebenarnya. Pada zaman Umar setelah itu apa? Disusun per surat, ayat, itu disusun lagi. Katakanlah orang itu, orang Saunida ini nulis Al-Quran, kumpulin kemana? Ini GP lantai 3, Gunung Baru lantai 3, dikumpulin nih di Hujrah 310, 311, sampai sana semuanya dikumpulin situ. Pada zaman Umar disusun, oh ini yang Al-Baqarah nih, ruang sini, nah, sampai Ali Imran sini, sana kumpulin sini. Nah, jadi lama sekali pengumpulan Al-Quran sampai menjadi apa? Mushaf itu proses yang lama sekali. Ya, jadi nggak simpel itu. Kenapa? Karena teknologinya juga terbatas kan gitu kan. Nah, jadi mushaf yang ada di tangan kita sekarang, yang digital di HP-HP, di laptop-laptop, di online itu dulu itu ngumpulinnya luar biasa. Ya. Nah, itu seperti itu, walaupun ketika itu sudah ada yang hafal, tapi kan nggak semua orang suka ngapal. Bukan nggak suka ngapal ya, tapi susah juga ngapal ya kan. Kenapa? Ya, mungkin dia menghafalkan yang lain. Kan gitu kan. Seperti apa? Kalau orang dagang kadang-kadang juga nggak mesti hafal. Dia ngapal harga, ngapal pelanggan kan gitu kan. Ya nggak hafal Quran gitu. Tapi ya tahu isi Quran, tahu sebagian, tahu kan gitu. Sama kayak kita teman-teman sekalian, hari-hari ini yang nggak ngapal ya banyak, ya biasa. Zaman Nabi pun yang nggak hafal juga banyak, sama. Ya jadi jangan dikira nanti di sini bakal hafal Quran semua. Ya, bilang enggak. Kalau saya bilang enggak, mungkin ada yang hafal sebentar habis itu biasanya lupa. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Makanya saya tidak ngamuk ketika ada orang hafal terus lupa, biasa aja. Gitu kan. Justru di sini yang penting adalah menghafalkan. Habis itu ya kalau misalnya mau melanjutkan murojaah itu bagus. Ya, yang paling penting bisa diamalkan. Nah, itu kayak gitu. Isi Quran itu banyak sekali. Antum mau mengamalkan semua, itu hidup antum juga nggak akan kelar. Gitu kan. Sampai antum meninggal nanti nggak akan bisa diamalkan semuanya. Ya. Makanya dalam Islam itu halal itu dibuat simpel. Yaitu apa? Rukun iman, ada rukun Islam. Itu ngamalkan itulah yang paling mungkin dilakukan. Ya, kalau isi Al-Quran semuanya bisa diamalkan, ya kalau dibilang bisa aja, cuman butuh waktu yang sangat banyak. Ketika antum mengamalkan satu isi Al-Quran, yang lain kan tidak diamalkan, kan? Yang lain kan belum teramalkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi jangan dikira ya zaman Nabi itu nggak ada ada yang nggak hafal Quran, banyak yang nggak hafal Quran. Yang hafalnya cuma sebagian ya banyak juga. Gitu. Kayak kita sekarang inilah, teman-teman kalau hafalan Qur'annya di apa yang tahfidz itu? Juz berapa? Juz 1 ya? Juz 9. Apakah ada semuanya sudah selesai hafalan? Sudah kan itu kan. Tapi masih ingat lagi enggak? Enggak kan itu kan. Tapi ada enggak yang masih ingat lagi? Ada. Nah, itu kayak gitu. Sama zaman dulu juga kayak gitu. Ya kan? Jangan dikira terus di zaman Rasul bagus semua, ya enggak juga. Zaman Rasul orang munafik juga ada, ya kan? Ada, perang kafir ada juga. Nah, makanya banyak. Jangan dikira zaman Rasul itu udah keren, ya enggak juga. Kerennya karena ada Rasul gitu aja.
keren karena zamannya Rasul, bukan, keren karena emang ada Rasul gitu aja. Jadi kalau ada masalah tinggal nanya. Kalau kita ada masalah harus diskusi, makanya ada diskusi pekanan. Waduh, kok promosi ini. Nah ini jadi compilationnya seperti itu ya. Jadi Abu Bakar Trajan itu apa ya? Orang bilang rezim, tapi kalau dibilang rezim bukan ya, pemerintahan gitulah. Appointment of Zaid bin Sabit as compiler of the Quran. Appointment itu apa? Penunjukan. Ya, jadi Zaid bin Sabit ini sebagai apa? Bukan khalifah, tapi compiler itu pengumpulnya gitu. Ya. Jadi semua written materials ya kan, semua material tertulis itu kumpulin semuanya. Terus apa? Diverifikasi. Ya. Diverifikasi itu apa? Ini benar gak nih? Iya, di cross check. Udah benar, masuk gudang. Kalau nggak bener nggak masuk gudang. Kenapa teman-teman sekalian? Jadi gini ya, dulu itu tulisan Al-Quran itu campur dengan tulisan hadis. Karena Rasul ketika menyampaikan wahyu juga menyampaikan apa? Penjelasannya. Nah ini dia. Ini yang paling penting teman-teman harus ingat nih. Jadi Rasul ketika menyampaikan misalnya Qul huwallahu ahad, juga menyampaikan penjelasannya juga. Tuhan tuh gini. Makanya sebagian orang ada yang nulis ayatnya doang, tapi sebagian ada yang nulis sampai hadisnya juga ditulis. Sama kayak antum teman-teman sekalian dulu ada pelajaran nahwu kan? Ada. Oke. Saya mau nanya, apakah cuma nulis misalnya saja sama i'rabnya ditulis nggak kira-kira? Beda-beda. Ada yang nulis i'rabnya semuanya. Ada yang nulis bagian doang. Mabniun ala sukun, udah selesai kan itu aja kan. Fi apa fi teman-teman i'rabnya fi? Fi apa i'rabnya? Harfu jarin terus mabniun ala sukun. Oke, sekarang ganti yang lain yang agak rumit. Misalnya anta apa anta? Apa ini? Ismu isaroh. Anta kok ismu isaroh? Ismu isaroh tuh ada hadihi. Anta domir munfasil, ya kan? Nah, domir mutasil itu tu gitu kan? Nah, tuna kan gitu kan? Kok jadi tuna sih, ikan tuna? Enggak tu, ya kan? Nah, fahim tu apa i'rabnya? Fahimah fi'lun madhi mabniun ala sukun litajarudihi litisalihi bi ta, ya kan, dhamir mutasil wa ta, dhamir mutasil. Jadi kayak gitu itu sama. Ada yang masih ingat, ada juga yang sudah lupa. Nah sama zaman dulu kayak gitu. Jadi makanya teman-teman sekalian, mungkin yang suka ngapal-ngapal yang teks itu bakatnya jadi guru, jadi akademisi. Tapi yang nggak terlalu suka ngapal itu, yang suka ngapal orang, yang suka ngapal harga itu mungkin bakatnya di apa? Itu makanya. Tapi latihan-latihan kayak gini ini perlu dilakukan untuk mengasah. Jangan terus nanti mau jadi pengusaha, kuliah nggak penting. Ya bilang kuliah nggak penting ya nggak salah sih tak bilang. Tapi kuliah di sini antum kalau mau jadi pengusaha, antum dapat teman yang banyak, ya bang nggak? Nah itu juga penting. Ya kalau nasibnya kuliah ya kuliah aja nggak apa-apa. Tapi boleh aja antum setelah lulus KMI langsung jadi pengusaha. Ya, boleh aja, sah-sah aja, ya kan? Saya yang sudah melihat banyak alumni dan latar belakangnya, saya juga santai aja ketika antum, saya mau setahun, ya nggak apa-apa dia bilang gitu. Tapi antum latihannya yang apa namanya, latihannya yang serius di sini. Ini di sini nih setahun ini harus jadikan waktu latihan gitu loh. Ya, saya nggak akan bosan ini dan saya akan sampaikan lagi ke mahasiswa baru tahun depan. Ini setahun adalah waktu latihan gitu loh. Bukan buang umur, salah itu. Di sini banyak yang bisa antum ambil. Ya bukan barang milik teman ya, tapi yang diambil tuh pengalaman teman-teman dan lain sebagainya. Itu bisa antum dapatkan, ya enggak? Antum bisa kenal dosen-dosen, bisa kenal teman-teman, bisa belajar skill yang lain. Itu sebenarnya arti 1 tahun itu di sini. Latihan bikin ini, latihan bikin itu arti 1 tahun itu seperti itu. Jadi bukan hanya dihabiskan aja tanpa ada maknanya. Ya, tapi ya kadang-kadang kan kita juga perlu ada pendampingan biar teman-teman nyadar, itu kan sangat perlu, ya kan. Ya itu mungkin kurangnya saya dalam mendampingi ya, karena saya juga mendampingi orang banyak kan, jadi wajar. Nah, ada Utsman Mushaf. Wah, ini mushafnya Utsman. Ya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini, nah itu tadi setelah pada zaman Abu Bakar itu dikumpulin, zaman Umar itu ditertibkan per surat, pada zaman Utsman diapain teman-teman sekalian? Ya dijadikan lebih ringkas lagi.
Karena gini ya teman-teman, Al-Quran pada zaman Abu Bakar Umar itu Al-Quran itu gedenya tuh 3 kamar 4 kamar kan gitu kan. Kenapa? Ya isinya segitu gitu loh. Terus pada zaman Utsman mau diringkes lagi jadi satu. Sekarang udah ringkes banget satu layar HP kan itu kan. Jadi kalau dipikir-pikir nih suatu peristiwa yang luar biasa. Zaman Abu Bakar, zaman Utsman itu Quran itu mungkin katakanlah 5 kamar ini berderet gitu. Jadi orang kalau mau baca Quran, kalau orang mau belajar Al-Quran juga tidak mudah. Kenapa? Ya sama kayak antum ketemu dosennya masgul kan. Anak mau belajar ini sama Ustaz Taki masgul. Ya sama kayak dulu. Orang mau belajar ngaji ke sahabat ini, sahabatnya masgul. Ya kan orang kan misalnya sahabat, dia ninggalin dagang seminggu. Untuk apa? Belajar Quran. Habis itu dia kan seminggu harus dagang lagi kan gitu kan. Sama kayak Rasul. Rasul juga dapat wahyunya enggak tiap hari. Ya hari ini dapat, besoknya apa? Besoknya dagang Rasul. Kenapa Rasul juga butuh makan? Jadi antum kira-kira bisa bayangin nggak sahabat dan Rasul itu hidupnya kayak apa? Ya santuy gitu kira-kira. Kalau nggak punya uang ya jualan kan gitu kan. Nggak punya uang ya jualan kan itu. Rasul juga gitu. Makanya dalam banyak hadis itu Rasul itu selalu digambarkan apa? Nggak punya uang. Ya kan? Punya uang terus juga kalau dapat makan ya makannya nyantai aja. Rasul itu nggak kayak kita pakai meja table manner, nggak ada. Zaman dulu gitu. Rasul ya makannya nyantai aja di pinggir pasar makan. Rasul loh sahabat sama kayak kita ketemu. Makanya kenapa saya itu sama antum tuh nyantai. Kenapa zaman Rasul aja sama sahabat juga nyantai aja. Ini teman-teman juga semuanya tahu cara menghormati orang lain. Ini sahabat ketika dengar Rasul dapat wahyu pada ngejar, dapat wahyu, dengerin nih. Ana udah ninggalin dagang sehari nih mau dapat wahyu. Kayak gitu. Jadi antum bayangin ya. Jadi Rasul itu dapat wahyu itu sambil dagang, sambil kadang-kadang perang juga, sambil apa? Ya sambil ngurus-ngurus itu semuanya. Makanya teman-teman sekarang ini ada yang belajar sambil garap UKM, sambil nugas yang lain. Ini sama gitu. Saya mau menggambarkan ke antum situasinya zaman dulu tuh biar antum itu enggak kegambar zaman dulu tuh belajar semuanya. Enggak. Terus makan apa kan gitu kan? Enggak ada MBG zaman dulu. Pada pemerintahan. Zaman dulu orang nyari uang ya apa? Nyari makan ya dagang, pergi ke sana. Kalau enggak dagang ngapain? Bantu-bantu orang dagang, baru dapat uang kan gitu kan? Nah, itu seperti itu. Mungkin nyuciin unta, gitu kan nyuci mobil kan gitu kan. Keren nyuci mobil, nyuciin unta misalnya gitu kan. Atau nyariin rumput buat apa? Ya sampai kayak gitu. Ya, jadi para sahabat dulu tuh kayak gitu juga. Wah, rumah gue gak ada makanan nih. Kerja dulu ya hari ini. Sorry gak bisa ke masjid Rasul, anak mau kerja dulu. Gak dapat wahyu hari ini. Kayak gitu juga terjadi gitu. Jadi antum biar bisa membayangkan situasinya kayak apa. Santuy sekali zaman dulu tuh orang berislam itu. Maka jangan sampai Islam itu dibatasi di kajian-kajian. Enggak, orang zaman dulu itu enggak semuanya tiap hari ikut kajian Rasul, dan Rasul juga enggak kajian tiap hari. Nah, ini penting. Jadi biar teman-teman ini punya gambaran bahwa tiap hari itu adalah ibadah yang panjang. Jangan dibatasi kayak antum sekolah 5 tahun, 4 tahun, S1, ini enggak dibatasi kayak gitu. Harus fokus. Zaman dulu enggak ada yang fokus. Fokus itu di tempat lagi ngapain itu fokus. Kalau antum di sini, antum fokus di sini. Nanti udah keluar dari sini, fokus ada yang lain. Kayak gitu namanya fokus. Wah, kita fokus kuliah tiap hari belajar. Ya emang nggak salah. Tapi zaman dulu yang namanya fokus itu kayak gitu. Maka di pondok kita ini banyak kegiatan, ya emang nggak? Bahkan kegiatannya saling tabrak-tabrakan, ya emang nggak? Ya sama zaman dulu juga kayak gitu. Makanya sahabat itu ada juga yang nggak ikut nerima wahyu, kadang ada yang ikut. Tapi kan Rasul nunjuk sekretaris. Kenapa? Sekretarisnya banyak supaya kalau hari ini nggak bisa ada yang bisa, kan gitu kan? Hari Sabtu. Hari Sabtu sekretarisnya timnya Utsman nih. Oke, timnya Utsman dan kawan-kawan. Hari Ahad besok sekretarisnya siapa? Ganti yang lain. Saya mau pergi nih. Rasul mau pergi ke Makkah. Sekretarisnya siapa? Ada juga. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Itu situasi pada zaman Rasul kayak gitu. Nah, Mushaf Utsman ini adalah suatu terobosan gebrakan gitu. Gebrakannya Utsman supaya apa? Supaya Quran yang sekian hujroh itu bisa jadi sekian lembar. Nah, itu seperti itu. Tapi sebenarnya utamanya supaya apa? Bukan supaya terjadinya teks aja, tapi juga supaya orang bacanya benar. Bacanya benar tuh gimana?
orang tahu teksnya dan orang tahu bacaannya, itu dia. Jadi kenapa Mushaf Utsman itu dibuat supaya orang tahu teksnya dan orang tahu bacaannya juga, bukan hanya tahu teksnya doang. Kalau tahu teksnya doang itu bisa salah baca, ya kan? Ya sama kayak kita baca bahasa Inggris, tahu teksnya tapi salah baca, ya kan? Misalnya antum baca tadi apa? Tribal, tribal ya Allah, tribal kan itu kan? Ya kan? Seperti itu ya, sama-sama kayak gitu. Jadi adanya guru, adanya yang ngajar itu penting. Zaman dulu itu akhirnya apa? Utsman bin Affan ngirim orang-orang yang pandai baca dan juga pandai membacakan, bukan hanya pandai baca aja, pandai mengajarkan secara lisan tapi juga bisa membaca teksnya ke berbagai kota. Ya kan? Kotanya mana aja teman-teman sekalian? Ya yang sudah ditaklukkan Umar bin Affan, daerah Persia, Irak, mana lagi itu Mesir, Syria, Syam. Jadi disebut Syam dulu itu ada Syria, banyak sekali. Nah, jadi 6 kota utama nih. Yaman juga saya nggak tahu kalau Yaman ya. 6 kota utama tuh diantaranya Mesir, Syria, Syam, Irak, Persia, Yaman kayaknya iya. Saya nggak lupa tapi. Ya tapi yang jelas sekitaran itu. Makkah Madinah itu jelas. Ya kan? Jadi Rasul itu dulu tinggalnya di Madinah. Makkah itu tetap jadi Makkah kayak biasanya. Jadi emang Rasul itu nggak pingin Makkah itu jadi kota yang kayak Madinah, enggak. Tapi Madinah itu emang jadi kota yang seperti maunya Rasul. Ya, tapi Makkah tetap jadi pusat perdagangan, orang ziarah tetap ada. Apakah terus ketika Makkah dikuasai orang Islam, orang Nasrani itu enggak ke Makkah? Tetap ada yang ke Makkah, yang ziarah juga tetap ada. Jadi kira enggak ada. Bedanya berhalanya enggak ada, gitu aja. Ya, jadi biar antum ngerti ya situasinya ya. Jangan terus dikuasai umat Islam itu terus semuanya Islam. Ya enggak. Enggak semuanya masuk Islam, enggak semuanya. Saya boleh katakan ke antum kayak gitu. Makanya zaman sekarang kalau misalnya ada orang nggak masuk Islam ya biasa aja kita. Ya, tapi kita harus semakin menggali ya bagaimana Islam itu dan bagaimana berislam itu. Itu kayak gitu. Makanya Utsman prepare a mushaf directly from the suhuf. Ini suhuf tadi itu yang sudah jadi lembaran-lembaran itu. Jadi mungkin karena tulisan itu banyak sekali ya dalam berbagai bentuk, akhirnya dibikin suhuf dulu. Suhuf itu dibikin lembaran-lembaran, tulis dalam lembaran. Lembarannya udah ditulis, diringkas lagi jadi satu mushaf. Itu kayak gitu prosesnya, panjang sekali. Ya. Nah, di situ ada appointing a committee. Wah, jadi ada lajnahnya nih. Sampai ada panitia. Ini panitianya nih satu Madinah kira-kira mungkin. Panitia pembuatan mushaf Utsman ini panitianya satu Madinah. Ya, jadi nggak main-main. Semua orang yang pernah punya hafalan atau punya tulisan, semuanya setor, semuanya takdim. Ya, takdim ke masjid kan itu kan. Setelah takdim semuanya diverifikasi. Lah iya, jadi antum bayangin ya. Dulu tulisan Quran itu mungkin sudah jadi apa ya? Sampai jadi gunungan banyak sekali di mana-mana ada tulisan Quran. Itu banyak sekali. Ini ketika dikumpulin Silakan. Ya. Setelah dikumpulin itu, ya kan? Akhirnya apa? Dibakar. Kenapa? Karena sudah diverifikasi semuanya. Yang tulisannya nggak jelas-jelas dibakar. Makanya ada Utsman burns all over manuscript. Nah, ini dia. The number of certified copies. Ya, jadi sudah di copy, habis itu di copy itu maksudnya disusun gitu kan. Nah, setelah itu semuanya ya dibakar aja yang lain. Teman-teman, ini banyak sekali mushaf yang terkumpul. Kita apakan? Oh, udahlah dibakar semua. Jadi Utsman itu bakar bukan bakar sendiri. Tapi apa? Semua sahabat yang lainnya ikut menyaksikan. Ini bakar ya bakar dah. Kenapa? Karena sudah jadi satu mushaf yang terverifikasi. Jadi ini dibakar bukan karena ada mushaf lain yang lebih penting, bukan. Dibakar bukan untuk menyembunyikan mushaf seperti yang dikatakan orientalis, bukan. Tapi dibakar karena sudah selesai nih, kita bakar gitu aja. Ya kan? Sama kayak antum itu misalnya jadi panitia, banyak kertas-kertas berserakan, sisa-sisa kepanitiaan, dia makan. Ya diloak kan gitu kan. Sekarang kan diloak bawa ke Walapa kan bisa kan. Bawa ke Walapa kayak gitu. Gak bisa lajnah gitu bawa ke Walapa kan gitu kan. Gak tahu ya masih ada gak sih kayak gitu tuh? Masih ya? Oh, saya dulu waktu sering panitia kelas 6 atau kelas 5 gitu, berkas sekretaris salah ketik, salah ngeprint banyak sekali, kumpulin bawa ke Walapa. Kayak gitu kira-kira. Ya dulu sunduk juga bisa dibawa ke Walapa, sunduk yang rusak. Gak tahu sekarang bisa apa enggak ya? Gak bisa ya. Oh, dulu bisa. Ya dulu kalau kita itu dulu suka modif sunduk ya, nggak tahu kan? Zaman antum masih pada modif sunduk gitu nggak sih? Oh masih, udah nggak ada? Oh masih ada,
itu punya adawat ya, palu gitu kan, apa gitu punya adawatnya. Jadi kalau sudah jadi kelas 2 kelas 3 gitu, biasanya apa yang pertama kali dilakukan? Modifikasi sunduk. Ya kan, nambah sunduk sogir di atasnya, terus lemarinya dibongkar semuanya, ya gitu juga ya. Nah, itu sama kayak gitu loh. Jadi emang kehidupan di apa namanya, di kita itu sama aja mungkin apa namanya dengan kehidupan di masa Rasul itu. Bedanya mungkin ada hal yang berbeda aja ya. Jangan dikira di masa Rasul orangnya baik semua ya, jangan dikira. Buktinya ada surat Al-Munafikun kan gitu kan. Lah emang ada, makanya ya, jadi kita hari-hari ini itu ada orang-orang yang berislam dengan kurang baik, harusnya kita ya sudah, kita tetap dengan diri kita sendiri harus lebih baik ya. Nah jadi itu ya, Utsman sends reciter along with the mushaf ya. Jadi Rasul itu apa, Utsman itu ngirim reciter, pembaca tadi ya yang saya bilang tadi ya. Mushaf itu bukan hanya dikirim di paket pakai JNE doang sampai ke Irak gitu, enggak, tapi dibawa sama orang yang bisa baca dan juga mengajarkan bacaannya. Banyak orang itu yang disuruh ngajar itu. Mushaf Utsman tuh banyak sekali juga versinya. Makanya setelah Mushaf Utsman tuh sampai di Mesir, kan tadi diajarkan baca dan diajarkan tulisannya gimana. Akhirnya banyak orang yang mulai apa? Nulis ulang. Nah, kayak gitu tuh. Sama kayak antum suruh ngeringkes, habis itu antum malas nonton videonya terlalu panjang. Akhirnya apa? Lihat ringkasan temennya kan gitu kan. Nah, itu kayak gitu tuh sama-sama terjadi. Terjadi. Zaman dulu juga terjadi. Jadi jangan dikira hal itu tuh nggak ada di masa lalu, ada. Ya, saya mau jelasin kehidupan masa lalu sama kehidupan sekarang sama. Sampai ada juga yang jualan mushaf, itu mushaf in the marketplace. Sampai kayak gitu. Akhirnya ada orang yang bisnis kertas gitu, wah ini pada ngetren mushaf, ya udah dia salin, dia jual lagi. Nah, kenapa? Karena trennya itu kan itu kan. Nah, the evolution of reading aids within the mushaf. Ya, akhirnya apa? Karena orang-orang itu akhirnya ngetren apa namanya, baca itu sekarang pada baca mushaf, akhirnya apa? Ya orang akhirnya pada apa? Mushaf itu dibuat macam-macam. Ada surah separator, pembatas suratnya kayak apa, pembatas antara ayatnya kayak apa, penandanya macam-macam. Ya. Nah, jadi kayak gitu itu ya. Wah ini udah sejam tapi kita belum sampai bawah. Nggak apalah. Ini contoh gimana kita menjelaskan buku ya. Jadi kewajiban antum yang mau nilai A, silakan bikin rekaman. Ya ini juga saya rekam, nanti saya akan upload ke YouTube biar antum lihat. Oh sejam, rekamannya sejam. Makanya antum jelasin sejam. Ya, antum cerita sejam. Maka sebelum itu antum pahami dulu. Saya sebelum cerita ke antum sudah baca dulu buku ini. Saya cari mufradat yang sulit juga. Sama, semuanya belajar. Oke itu. Nah gimana? Bukunya terserah antum bisa milih sesuai judul antum. Ya kan, bahasa Arab atau berbahasa Inggris. Saya nyontohkan aja gitu loh. Kalau buat view kan podcast ya kan. Tapi kalau studi Quran antum cari satu buku, antum baca sambil tayangkan video antum di situ. Ya kan? Bukunya apa aja boleh, yang sesuai dengan yang antum judulnya. Saya udah ngomong dari sekarang loh ya. Ini kita tinggal sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi, ayo sebulan lagi. Mulailah berpikir tentang kuliah dan tugas. Kalau yang kemarin masih fokus outdoor, ayo sekarang mulailah berpikir kuliah dan tugasnya, ya. Nah itu mungkin yang bisa